sehat, ya, panjang umur, sehat batin, sehat pikiran, biar kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan puasa kita, sholat tarawih kita, apa juga baca Quran kita dan lain-lain yang sudah kita laksanakan pada beberapa hari yang lalu sampai hari ini, Allah berkenan meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ibu bapak kita, mengampuni dosa-dosa saudara kita yang sudah almarhum almarhumah yang sudah meninggalkan kita. Dan kita bersyukur kita masih bisa ketemu bulan Ramadan. Ingat kata syukur itu sering kita ucapkan, padahal syukur itu terambil kata dari kata syakar, lawannya kafar. Lain syakar itu dan aku mulai kafar. Syakar itu artinya orang yang menceritakan dengan apa adanya, orang yang transparan, orang yang nggak ngumpet-ngumpet. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang hidupnya apa adanya. Kalau dia pekerja yang profesional. Jadi syukur itu tidak diartikan dengan bahasa basi seperti kita. Jadi kita katakan baik Pak, bersyukur. Makanya di Al-Quran dikatakan wa qalilun min ibadiyas, sangat sedikit orang yang bersyukur. Kita datang ke rumah sahabat kita berkata, wah, gimana kabarnya Pak? Ini rumahnya, ini mobilnya baru. Alhamdulillah. Ini gerasi satu, di sana juga ada lagi. Ini baru kan? Cerita tentang keadaannya, tapi mengucapkan kata syukur. Ini sombong namanya. Apalagi yang datang gak punya duit, bengong aja diceritain. Ya. Jadi syukur itu bukan basa-basi. Orang bersyukur itu orang yang dalam kehidupannya dia hidupnya sederhana, tidak pamer, ya. Kalau dia menceritakan sesuatu ini punya saya tapi milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya kita memang secara duniawi karena kita sertifikatnya kita beli, ya. Tapi kalau kita mati kan bukan punya kita lagi, ya. Keturunan kita punya. Jadi milik Allah. Sehingga orang yang bersyukur itu kata Quran sedikit. Kalau yang ngucapin banyak, yang benar-benar bersyukur itu sedikit. Kenapa? Karena orang itu hidupnya, kalau dia menjadi orang yang bekerja tadi, bekerja yang profesional. Jadi orang yang hidup apa adanya, baik dia sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai suami. Kalau orang yang bersyukur itu, ya emang kalau dia bersyukur benar ditambah rezekinya, ditambah. Datang punya duit, kumpulin anak yatim mau menjanda-janda dikumpulin di rumahnya. Ini pamer sebetulnya. Kurang begitu setuju menurut saya sih. Datangin di rumahnya satu-satu, bukan dikumpulin, dipamerin saya ini kaya, walaupun nggak mau ngomong gitu. Itu orang miskin dikumpulin semuanya, dibagi-bagiin duit. Kadang-kadang lu datang lurah, datang camat, ikut di grup, megang kepalanya. Ya. Jadi kalau yang terbaik mendatangin ke rumahnya bagi-bagi. Orang dari jauh-jauh ongkosnya naik ojek berapa duit, isinya 100.000, ongkosnya 50.000. Kasihan juga sih.
Kadang-kadang ibunya juga berangkat. Jadi orang yang bersyukur sekali lagi memang di Allah disebut begitu, bukan basa-basi, bukan alhamdulillah alamin nyampe tenggorokan doang. Tidak, bukan basa-basi. Orang yang seperti takwa maknanya itu ya rajin sedekah, sholat, baik pada tetangga, keluarga dan sebagainya. Jika lawannya kufur. Kufur itu apa? Kufur itu orang yang ngumpet-ngumpet. Orang yang kafir itu orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya ke puasa aja ngumpet. Lalu gue lihat orang. Orang kufur itu orang moral. Kafir itu moral sebetulnya, perilaku. Jadi kalau diceritakan orang kafir itu bukan orang beda agama. Ya, orang yang agama pun sama, kalau moralnya tidak baik, dia kufur. Dia menyembunyikan kebenaran. Dia tahu itu yang benar tapi dia nggak lakukan. Dia sembunyikan, dia pura-pura. Jadi bapak ini nyolong sendal, nyolong motor, ngumpet-ngumpet, itu kufur namanya. Menyembunyikan kebenaran, itu maknanya kafir. Sesuatu yang kalau dikerjakan orang lain kita takut sifatnya dengan ketahuan, ya korupsi, orang korupsi, orang apa itu ya kufur, sudah sumpah pakai Quran, ya. Jadi orang kufur itu moral, perilaku kita, ya walaupun kita mungkin sholat, tapi yang bertetangga udah mau lebaran lagi nggak baik-baik, ya. Jawabannya tanya dengan diri kita. Kita tahu kan yang namanya iblis itu kufur kenapa sih? Lantaran sombong. Iblis itu kufur karena sombong, karena merasa lebih baik. Jadi orang yang merasa baik, merasa benar, itu sebetulnya maknanya itu. Kalau kita mau perdalam, orang yang merasa baik, merasa benar, ya. Puasa harus dihormati, padahal di orang puasa nggak perlu dihormati, udah hebat, ya. Orang nggak puasa kita hormati, biarin lah. Orang puasa yang udah lagi ujian sama Allah deket, orang mau ngapain kita nggak terpengaruh. Ya. Tapi kalau di puasa marah-marah ngeliat orang nggak puasa, ya sama. Nah, itu puasa itu godaannya seperti itu. Jadi orang yang puasa itu silakan saja pada godaan apapun. Kita nggak perlu marah, justru kita hormati orang yang puasa. Ini agama barangkali yang lebih dalam sedikit kita pahami supaya kita jadi orang yang kufur. Lu puasa marah-marah, mukul orang, masuk akal sama kita. Sebab agama ini akal dalam pengertian setiap ajaran agama yang urusan kemanusiaan itu harus tidak bertentangan dengan akal. Kecuali ibadah mahdo ini nggak usah pakai akal. Kenapa kita sholat di bulan Ramadan? Kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa takbir? Itu gue saya ditanya, emang nggak boleh pakai akal. Koti, kenapa haji ke Mekah? Kenapa nggak bisa kita bikin lagi ada sini Ka'bah atau udah patut di sana? Yang nggak bisa. Koti, akal nggak boleh. Sama seperti kita sujud biar Allah senang baca Yasin dah, nggak bisa. Itu sudah gue pakai akal. Subhanallah 33 tambahin 34. Ya. Yang pakai akal itu urusan hablum minan nas, urusan kemanusiaan. Kalau udah urusan kemanusiaan bertentangan dengan akal, ini pasti bukan agama. Bukan agama. Ente cari di mana, ya. Setiap hal-hal yang muamalah itu tidak boleh bertentangan dengan akal. Ya, misalnya kita kita mau pergi haji pakai orka, kan mungkin dari sini, ya. Nggak mungkin kan? Mungkin dari naik onta lagi kan kita pakai motor. Itu urusan dunia ini. Antum alamu biumuri dunia. Urusan pakaian silakan aja,
yang penting bersih dan aurat. Ya nggak usah pakai baju batik sih, apa kalau meninggal ya dia pakai yang putih kan meninggal kayak kabarnya batik, ya nggak usah. Kalau nggak ada lagi boleh pakai apa juga begitu. Jadi itu hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya muamalah memang harus pakai akal. Contoh dulu kita zakat fitrah kan di Mekah, di Arab dia gandum, di sini bisa beras, bisa uang dan sebagainya. Itu harus dikembangkan terus. Jadi yang tidak bertentangan dengan akal, yang nggak boleh akan ikut urusan mahdoh, urusan hablum minallah, urusan pakai akal. Ya, contohnya kalau kita tayamum kan harus pakai abu, kan abu kotor, ya udah emang begitu, terus pakai akal. Kalau kita sholat wudhu pakai sepatu, bagus. Yang dicuci atasnya bukan bawahnya. Karena ibadah itu nggak usah pakai akal. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, ya akal, bikin negara dan seterusnya, nah ini akal. Tuh, dinul akil, ladina liman aklalah. Agama itu dengan akal. Tidak beragama orang yang tidak menggunakan akal, artinya dalam pengertian urusan-urusan kemanusiaan. Ya masa kita makan korma, ya boleh. Masa Indomie pakai 3 juga jari kan repot kita. Ya. Makan pangsit, ya mie ayam, jari 3. Ya, itu urusan dunia. Oleh karena itu sekali lagi kita mudah-mudahan tidak menjadi orang yang kufur, ya, orang yang berperilaku buruk itu orang kufur, ya. Meskipun dia barangkali sholat juga, ya, atau puasa kadang-kadang, ya, tapi orang yang beriman itu adalah orang yang kata Nabi takjub. Kenapa orang beriman itu ajabalil mukmin, aku sangat takjub kepada orang yang mukmin, ya. Apabila dia dikasih kesenangan, dia bersyukur, dikasih musibah, dia sabar. Nah ini jawabannya masing-masing pada diri kita masing-masing. Karena lagi kita ini mau hari raya, ya ujian kadang-kadang di rumah ada, ya. Ada orang yang hari ini sakit, ya di rumah sakit. Kalau kita datang ke rumah sakit, ada yang udah 20 hari masih koma. Benar Pak, ya. Kita mungkin punya pengalaman masing-masing, ya. Ada yang begitu mulai Ramadan kemudian mandi ke rumah sakit, mungkin ya, itu perasaannya gimana? Karena kita sudah punya budaya yang hebat ini. Rasa Ramadan di Indonesia ini luar biasa. Kalau kita tinggal di Eropa, biasa di Indonesia, di sana mungkin Ramadan berasa banget, ya. Berasa sedihnya, nggak bisa ketemu keluarga, ngobrol, makan dan sebagainya, ya, ngerium dan sebagainya. Nah, ini budaya. Demikianlah sekedar spirit keimanan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita sehat pikiran kita, sehat batin kita, sehingga sampai hari raya kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini dan kita menjadi orang yang lapang dada, menjadi orang yang nilai-nilai takwa kita dapat. Mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.